Jamaah yang dirahmati Allah, dalam kesempatan sore hari ini saya akan mengkaji satu hadis Nabi tentang bab akhlak ya. Ya mudah-mudahan ini sebagai pengingat. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Dan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qanifidin azani Allah. Mengenal pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah sampaikan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Puncak keteladanan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai hal, dalam berbagai sisi kehidupan. Nabi seorang pemimpin negara, Nabi seorang kepala rumah tangga, Nabi seorang ayah, Nabi seorang anak, Nabi seorang sahabat bagi sahabat yang lainnya dan lain sebagainya. Ya. Dan kalau kita mengkaji Islam ini, maka tidak akan pernah berbenturan dengan ilmu pengetahuan. Semakin teknologi maju, maka Islam kebenarannya akan semakin terungkap. Contoh jamaah rahmati Allah. Dalam salah satu buku Islam in the Crossroad ya, Islam dalam persimpangan jalan itu dituliskan umat Islam itu, umat dunia ya, umat manusia ini pada umumnya sekarang sedang dilanda kebingungan. Kenapa? Kerusakan di berbagai sisi kehidupan manusia. Satu pekan yang lalu saya lihat sebuah video, ada seorang perempuan di barat. Beliau umurnya 17 tahun kurang 18 tahun kurang 5 menit. Artinya dia jam 12 lebih 01 usianya sudah 18 tahun. Dia kemudian siapkan di depannya itu minuman alkohol. Untuk apa? Untuk syukuran. Jadi ketika 0001 berarti usia sudah 18 tahun, maka dia bebas minum alkohol. Dia bebas untuk seks bebas. Maka tidak salah ketika di sana itu, bukan tidak salah ya, sudah menjadi hal yang umum ketika seks bebas segala macam alkohol itu menjadi tradisi orang-orang barat. Padahal dalam Islam minuman keras itu sumber petaka, zina dosa besar. Tapi kemudian orang-orang di luar Islam hal yang biasa. Maka kemudian kehancuran itu sudah mereka bayangkan. Bahkan ada negara sekarang yang sudah memprediksi tahun 2045 itu negara mereka akan kehilangan satu generasi. Kenapa? Anak-anak mudanya enggan menikah, maunya seks bebas. Anak-anak di sana tidak mau menikah dan tidak mau punya anak. Kalau punya anak jadi beban. Jadi mereka habiskan masa mudanya untuk foya-foya ya, dengan gaya hidup hedonis yang luar biasa. Tapi di dalam Islam kita dianjurkan menikah, bahkan justru diminta untuk berbanyak anak. Jadi jamaah rahmati Allah, ketika kita telusuri lebih dalam lagi, ternyata ajaran Islam sangat sesuai dengan kemajuan teknologi hari ini. Hari ini PR umat manusia adalah tentang bagaimana karakter, bagaimana attitude, bagaimana akhlak yang sekarang sedang kata Dr. Said Naqib Al-Atas, loss of adab. Adab ini, akhlak ini sedang turun jauh hari ini. Ya. Kemudian apa namanya? Berbagai kekacauan juga terjadi di mana-mana, sehingga orang tuh bingung mau dari mana merekonstruksi mental itu. Tapi dalam Islam, Nabi sudah mencontohkan dalam salah satu hadis dari sahabat Nu'man bin Bashir, sesungguhnya di dalam tubuh ada segumpal daging. Kalau dia baik maka baik, tapi kalau dia rusak maka rusak semuanya. Ketahuilah dia adalah hati. Lihat dalam Islam, perbaikan tuh dimulai dari hati ya. Dan bagaimana hati bisa hidup? Maka hati kita bisa hidup ketika kita satu, dekat dengan orang-orang soleh. Yang kedua, selalu menghadiri majelis ilmu. Yang berikutnya, menjalankan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah SWT. Maka hati kita akan menjadi bersih ya. Jadi rekonstruksi mental dalam Islam sudah jelas prototipenya, sudah jelas alurnya, yakni masjid ini menjadi salah satu sarana untuk kebersihan hati, untuk perbaikan umat. Jadi jamaah rahmati Allah, kenapa kemudian kok banyak ungkapan-ungkapan masjid jangan cuma dibangun fisiknya saja,
tapi juga dalamnya dibangun, Pak. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam kesempatan sore hari ini saya akan mengkaji satu hadis Nabi tentang bab akhlak ya. Ya mudah-mudahan ini sebagai pengingat. Sekali lagi saya bukan menggurui Pak, karena ini kayaknya hadis ini bapak-bapak lebih pengalaman nih dibanding saya. Tapi saya sampaikan. Hadisnya berbunyi, An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum linisaihim, riwahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. Dari sahabat Abu Hurairah, ya. Ada yang masih ingat Pak Abu Hurairah siapa nama aslinya? Yang bisa jawab nanti dikasih apa hadiahnya? Abu Hurairah itu sering kita dengar nama beliau. Abdurrahman bin Sakhar namanya. Ya, pernah dulu disampaikan di sini. Beliau bertemu dengan Nabi di tahun ke-7 Hijriah. Seorang sahabat yang disebut dengan ilmuwannya kaum muslimin. Beliau bertemu dengan Nabi hanya 4 tahun, tapi meriwayatkan hadis lebih dari 5.000 hadis. Maka kemudian kita sering sekali mendengar hadis an Abu Hurairah, dari Abu Hurairah. Beliau masuk Islam perantara sahabat Tufail bin Amr. Baik, itu biografi singkat sahabat Abu Hurairah. Nabi SAW berkata, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum linisaihim. Ya. Dan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Jadi tema malam hari ini adalah akhlak terhadap istri. Istri satu saja, istri, nggak usah ditambahin. Istri, nah itu banyak. Tapi istri, akhlak kepada istri. Saya tidak menggurui sekali lagi, tapi saya menyampaikan hadis ini hadis hasan sahih. Jamaah rahmati Allah, kita sering ke masjid, kita sering menghadiri majelis ilmu, kita punya amal-amal terbaik. Kita subuhnya nggak pernah kelewat. Insya Allah kita semuanya orang-orang soleh yang hadir ke tempat ini. Maka kemudian di mana tempat yang paling utama mendapatkan radiasi pancaran kesolehan kita kira-kira? Di rumah atau di kerjaan, Pak? Di rumah, keluarga. Jadi yang merasakan dampak kesolehan kita adalah pertama kali keluarga. Rajinnya kita ke masjid, rajinnya kita qiyamul lail, rajinnya kita thalabul ilmi, maka dampak kesolehan itu harus keluarga terlebih dahulu yang merasakannya. Jangan sampai, mohon maaf, kita sudah mengenal sunnah, kita sudah mengaji, ya. Kemudian kita sudah simbolis sudah mulai kelihatan, ya. Sudah pakai sarung, ya, sudah pakai rapi ke masjid, kemudian di rumah juga rapi, ya. Menunjukkan orang-orang yang sering menghadiri majelis ilmu, maka harus dibarengi dengan kelembutan akhlak terhadap keluarga kita. Ya. Jangan sebaliknya. Rajin ngaji, di rumah galak. Neng, besok pakai jilbab, nggak mau, usah pulang ini. Waduh, galak banget. Teman-teman yang rahmati Allah, ketika Nabi mendakwahkan Islam pertama, itu banyak sahabat yang masuk Islam karena melihat akhlak Nabi, ya kan? Bahkan siapa? Khadijah, ketika beliau tertarik, ketika ada menceritakan ada seorang pemuda yang jujur, reputasinya bagus, sepertinya cocok nih untuk delegasi perdagangan kita, wahai Khadijah. Maka Khadijah panggil dia datang ke sini. Ternyata yang dipanggil adalah baginda Nabi SAW sebelumnya akan menjadi Rasul. Disuruh berdagang, diminta berdagang ke Syam. Ternyata betul, jujurnya luar biasa, dagangannya laris. Artinya reputasi Nabi luar biasa bagusnya, sehingga orang banyak tertarik. Maka dakwah kalau tidak dibarengi dengan akhlak mulia, jamaah rahmati Allah, sulit. Antum seberapa dasar doain? Biasa doain, bisa. Nggak lama dia nikah lagi. Saya kira nikah dengan yang yang dia inginkan. Ternyata nikahnya juga sama Pak, nggak pakai jilbab besar juga. Dalam hati kecil, ya Allah ya Karim, betapa lemahnya kita manusia, tidak bisa memberikan hidayah kepada orang. Ada seorang lulusan Mesir, saya pengen nikah dengan wanita yang nggak pakai jilbab, yang nggak sholat. Kenapa? Saya dakwain dia, biar dia dapat hidayah, pahala saya besar. 2 tahun nggak bisa, nangis dia. Sombong saya, katanya. 2 tahun nggak bisa.
Hidayah bukan milik kita, jemaah rahmati Allah. Pas ketika saya tanya akhlaknya bagaimana engkau dengan istrimu, perbaikilah akhlakmu, muliakan akhlakmu. Maka nanti kemudian mereka juga akan luluh dengan bagaimana keluhuran akhlak kita. Seorang suami yang temperamental kemudian rajin ngaji, berubah menjadi lembut, istrinya senang nggak kira-kira Pak? Senang Pak. Suami saya ini dulu jarang, pokoknya bangun siang segala macam, tapi ketika rajin ke masjid, masya Allah, lembut bahasanya. Ya, malam-malam sudah bangunin, Mi, Abi ke subuh ke masjid, Umi bangun. Kadang suaminya bangunin, masya Allah. Bapak-bapak kalau istrinya lembut senang apa enggak? Senang kan? الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون